Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aisfani Nur Amrina. Saya adalah salah satu mahasiswi dari IKIP Siliwangi. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN, di mana dilaksanakan di daerah masing-masing karena adanya pandemi. Saya melaksanakannya di daerah saya sendiri, yaitu di Desa Batu Jajar Barat. Saya akan mewawancarai dua narasumber. Selamat menyaksikan. Bapak, perkenalkan, nama saya Rizky Ismani Pramina, mahasiswa dari IKIP Siliwangi semester 7. Di sini saya sedang melakukan KKN, yaitu tentang mewawancari guru mengenai pendampingan pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Pak Bapak Dedi Juhana, SPD. Ya. Mata pelajaran PJOK. Oke. Berarti semua kelas diajar sama Bapak? Sama. Seperti yang kita tahu ya Pak, sekarang kita menghadapi pandemi sudah hampir mau 2 tahun ya Pak. Ya. Otomatis pembelajaran juga dilakukan dengan online atau belajar dari rumah. Nah, menurut Bapak apa sih, bagaimana cara Bapak menyikapi tentang pelajaran di masa pandemi seperti sekarang? Ya, ini terima kasih ya untuk pelajaran jarak jauh ya untuk SMP. Kendalanya itu orang tua itu siswa tidak semua mempunyai HP. Itu kendalanya hampir semua itu. Dari 100% itu mungkin 80 yang mengikuti daring gitu. Yang selanjutnya itu yang luring mengambil tugas ke sekolah. Oh, tapi selalu ada guru yang di sekolah mengambil sendiri ke sini. Ya, karena ada buku paket gitu. Materinya semua ada di sana gitu. Untuk yang pelajaran yang Bapak ajarkan sendiri itu bagaimana? Apakah isinya materi, tugas, atau daring via Zoom atau WA gitu Pak? Nah, ini ada yang dari ini classroom. Ada yang dari WA. Kalau tidak punya, datang ke sini mengambil tugas. Ya, kebanyakan itu dari WA ya, yang dilaksanakan oleh setiap guru. Jadi melihat kondisi anak-anak kalau tidak punya ya. Nah, kemarin ada pada waktu pas PAT ya, PAT untuk kenaikan disediakan yang anak yang tidak punya HP mengambil soal sekolah. Kalau menurut Bapak, bagaimana sih respon peserta didiknya dalam menghadapi pembelajaran seperti sekarang? Nah, kalau kemarin, kalau 1 minggu 2 minggu itu semangat ya. Tapi kalau kesini-sini anak itu ada yang semangat, ada yang tidak. Mungkin ini yang pertama itu jenuh ya. Banyak orang tua yang mengadu ingin sekolah anaknya itu. Yang kedua dibebani anak orang tua itu, anaknya yang ada 3, 4, HP-nya 1. Terus yang kedua harus beli pulsa. Apabila ada siswa gitu yang tidak memahami pelajaran, bagaimana cara Bapak untuk menyampaikan? Nah, di sini kebanyakan ada yang berupa sebenarnya ini adalah sedikit yang video dari YouTube. Itu ada saya menjelaskan gitu. Nah, jadi anak melihat dulu gitu berapa 1 menit lah. Ya. Tapi kalau olahraga itu sepertinya mudah. Ya, beda dengan nggak tahu ya pelajaran yang lain, seperti matematika, bahasa Inggris. Betul itu tadi yang disampaikan. Banyak anak yang mengeluh tidak mengerti, apalagi orang tuanya. Itu betul ya. Mohon. Untuk olahraga tidak ada kesulitan ya. Untuk olahraga mungkin melihat gambar saja ya. Olahraga hanya menjelaskan tentang permainan sepak bola misalkan, karena saya materinya permainan besar. Anak itu melihat aja udah tahu ya. Tidak ada ya. Terus menurut Bapak misalkan ada nggak sih ide atau usulan gitu dari pihak sekolah atau dari guru-guru supaya anak tidak jenuh? Kan sekarang kita tahu untuk mengawasi pembelajaran itu dialihkan kepada orang tua. Nah, bagaimana ide gitu kalau misalkan jenuh, idenya gimana gitu dari sekolah atau dari? Nah, dari sekolah kemarin menyarankan datang ke sekolah karena ada yang piket, bisa bertanya orang tuanya. Ya. Tapi mungkin dibatasi. Betul, gitu. Ya.
hambatan atau kendala apa sih yang bapak alami gitu ketika melakukan pembelajaran seperti sekarang? Ya kendalanya itu satu, buat guru itu tidak masalah ya, tapi dari anak gitu. Pak, ininya HP-nya banyak yang gitu. Sekarang tugasnya yang kemarin semester yang kemarin ya, karena olahraga tiap 1 minggu 1 kali, baru ada yang kemarin. Iya, yang mengerjakan alasannya, Pak, ada ini orang tuanya tidak punya pulsa. Keduanya HP-nya satu dengan kakak, gitu ya. Kebetulan sehari ini saya memberikan materi ya, nanti jam 8. Ada pesan-pesan Pak untuk peserta didik menghadapi pembelajaran di masa pandemi Pak? Ada. Ya, yang penting ini anak semangat terus ya, biarpun dalam keadaan begini ya, ibu bapak guru memberikan motivasi yang lebih tinggi ya kepada anak-anaknya ya. Insya Allah ya semua akan mudah ya seandainya dilaksanakan. Bapak, harapan Bapak untuk kedepannya untuk pendidikan atau pembelajaran di Indonesia seperti apa Pak? Ya hanya kalau guru mah menginginkan ya apa yang pertama kesejahteraan, yang keduanya sekarang itu mudah-mudahan ini pandemi cepat berakhir. Karena saya mau orang olahraga lapangannya ulah ya kemarin sampai di keluar anak sampai yang naik itu tidak sama sekali ketemu dengan anak yang kemarin hanya mengambil kaos aja yang tahunya gitu ya. Pak mau ngambil kaos enggak, hanya itu orang tua lagi yang kesininya. Bapak, perkenalkan, nama saya Rizky Aisvani Nur Amrina. Saya salah satu mahasiswa dari IKIP Siliwangi yang saat ini sedang semester 7 dan sedang melaksanakan KKN. Nah, kalau boleh tahu nama Bapak siapa Bapak? Bapak, perkenalkan nama Bapak Rahmat Sadiq, Bapak guru matematika di SMP Darul Tanah. Di sini saya sedang melaksanakan KKN Bapak, yaitu salah satunya itu untuk mewawancarai tenaga pendidik atau pengajar, yaitu tentang pembelajaran online. Nah, seperti yang kita tahu ya Bapak, kalau sekarang ini di Indonesia sedang ada pandemi gitu ya, otomatis pembelajaran itu dilaksanakan secara online atau belajar dari rumah. Bagaimana sih menurut Bapak menyikapi tentang pembelajaran online saat ini? Bagaimana menyikapinya? Baik, nah sesuai situasi kali ini masih pandemi, dari pihak sekolah itu memberikan solusi untuk pembelajaran jarak jauh, dan platform yang digunakan untuk saat ini gunakan media WA Group dan Google Classroom. Kalau untuk tatap mukanya nggak ada ya Pak? Kalau kebetulan di sekolah kita tuh ada sekolah boarding school, asal ada yang pesantren. Jadi yang pesantren itu tatap muka terbatas, jadi yang tidak pesantren itu di rumah PJJ. Kalau respon dari peserta didik sendiri mengenai pembelajaran online ini seperti apa? Kalau yang kelas 8 dan kelas 9, karena tahun kemarin sudah dimulai PJJ-nya ya, jadi tidak terlalu kesulitan ketika menggunakan Google Classroom. Tapi untuk yang kelas 7, kelas baru itu harus ada adaptasi bagi menggunakan Google Classroom. Jadi ada ini juga sih, ada diberikan dulu cara-caranya dulu. Ya kan kebetulan Bapak itu ngajar matematika ya Pak, kan itu maksudnya rumus-rumus ya Pak. Nah, bagaimana mengatasi apabila ada siswa yang tidak memahami pelajaran Bapak? Kalau tahun kemarin tahun kemarin juga sudah dimulai ya, jadi PJJ-nya. Kalau di matematika siswa banyak yang komplain tidak mengerti ya, ketika dikasih modul atau buku bacaan aja tidak mengerti. Jadi saya inisiatif berarti memang harus dijelaskan. Saya bikin video sendiri ya, kemudian saya upload di YouTube ya. Jadi saya ngajar, jadi si anak bisa melihat langkah-langkahnya.
Lalu bagaimana jika siswa ada yang misalkan kurang mampu dalam hal gadget atau dan yang lain sebagainya, itu gimana persoalannya? Kalau sedikit sekali yang presentasinya ya, tapi memang ada sebagai guru memfasilitasinya. Ada juga yang GCR-nya nggak bisa masuk gitu, kita menggunakan WA. Kemudian kalau ada WA tidak ada, GCR tidak ada, jadi ada via wali kelas pakai modul ya, buku atau modul diberikan ke wali kelas dan disetorkan sebulan sekali. Jadi dari ini 1 bulan ini dengan ini kekurangannya tadi, tapi mungkin nggak bisa ada penjelasan. Paling kalau misalnya ke sekolah, jika dia kesulitan bisa langsung bisa langsung bisa. Jadi kan hanya beberapa orang saja dengan protokol kesehatan. Bagaimana usulan atau ide dari misalkan dari pihak sekolah atau guru dalam mengatasi anak-anak yang jenuh dalam pembelajaran seperti ini? Oke, kalau ketahuan kalau yang jenuh itu biasanya di GCR-nya jarang hadir ya, ketahuan alat ini. Biasanya kita di sekolah kan kita ada tim BK. Tim BK itu suka ada laporan dari kelas. Ini si ini jarang hadir, jarang ada di GCR, kenapa? Nah biasanya ada tim BK langsung dengan wali kelas itu ke rumahnya, visit dan permasalahannya kenapa gitu ya. Kalau tadi motivasi ya kita kasih motivasi atau kita kasih oleh BK kasih alternatif belajar. Apakah tidak itu karena tidak mampu mengoperasikan itu, apakah tidak punya dan lain-lain, solusinya nanti sesuai dengan tadi masalahnya. Untuk pembelajaran online seperti ini kan orang tua otomatis harus bermodal ya Pak ya, harus ada kuota atau apapun. Apakah dari pihak sekolah atau dari pemerintah ada bantuan Bapak? Dari pemerintah ada yang kuota belajar ya. Jadi ada gitu. Betul, jadi dikasih kuota untuk siswa, tapi ada yang tidak ya, nggak tahu kenapa, apakah hanya provider tertentu atau apa. Tapi pemerintah itu ada gitu. Yang masalah kuota tadi, kalau sekiranya si orang tua mengeluhkan, biasanya ada dari sekolah tuh, ada dari bantuannya, walaupun misalnya itu kan relatif ya. Kalaupun tapi kalau misalnya tidak ada laporan, ya mungkin tadi oleh BK ditelusuri kenapa baru ketahuan. Kalau untuk hambatan atau kendala Bapak dalam menghadapi pembelajaran online ini seperti apa? Kendalanya karena ini Bapak mengajar matematika ya, itu kendalanya ketika si anak tidak paham dengan tadi ya. Kalau misalnya sudah bikin video gitu, tapi kan kalau beda dengan KKM ya, bisa langsung dievaluasi hari itu gitu ya. Mungkin kekurangannya di sana di PJJ ini kita tidak bisa langsung gitu ya. Saya juga pernah Google Meet, tapi karena belum terbiasa sih anak ya, jadi nggak terlalu diskusinya nggak terlalu mulus gitu ya. Hanya satu, kemudian si anak juga masih malu-malu. Jadi ketika ngobrol dengan di itu teh jadi hanya cuma cek aja, ngobrol saja. Kalau aku belajar untuk saat ini masih sebatas itu. Apakah ada pesan-pesan Bapak untuk peserta didik dalam menghadapi pembelajaran online seperti sekarang? Walaupun dalam kondisi sulit seperti ini, kalian belum bisa PTM, tapi kalian harus tetap belajar ya. Gunakan potensi-potensi yang ada di sekitar kamu, tidak harus menunggu dari guru ya. Kamu bisa belajar dari mana saja, bisa di internet atau dengan teman atau dengan dari buku-buku di sekitar kamu. Jadi tetap semangat ya. Apa harapan Bapak untuk pembelajaran kedepannya, pembelajaran di Indonesia? Di Indonesia ya? Iya, untuk masa yang akan datang. Oke. Berkaca dari kejadian seperti ini, kemudian dari pemerintah juga harus siap-siap dengan kondisi tersulit seperti ini.
dan mudah-mudahan ini jadi awal pemerintah bisa merencanakan pendidikan Indonesia lebih baik, dan saya harap tetap PTM diperlukan ya, teknologi juga butuh, tapi yang bisa hanya sebagai pendukung ya, pendukung. Sedangkan PTM itu harus tetap pembelajaran harus dilakukan dengan tadi dibantu dengan teknologi menggunakan teknologi yang berbasis. Baik Bapak, terima kasih. Mari kita mungkin berdoa ya Pak, semoga pembelajaran daring di Indonesia ini segera bisa bertatap muka dan pandemi ini segera berakhir ya Pak ya. Terima kasih Bapak sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.